Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam maca. Syukur alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama dengan mata pelajaran IPA pada kompetensi dasar kemagnetan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pelajaran pada hari ini, yang lalu anak-anak maca telah Bapak membersamai kalian dalam pembelajaran tentang sifat kemagnetan bumi, bagaimana garis gaya magnet, sampai kepada bagaimana penggunaan transformator dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari transformator itu membangkitkan atau menaikkan tegangan dari pembangkit utamanya, kemudian atau sumbernya, kemudian transformator itu bagaimana menurunkan tegangan sampai ke rumah-rumah yang digunakan oleh masyarakat atau produsen. Sekarang Bapak akan memperlihatkan atau membahas pada materi ini, yaitu kemagnetan dalam produk teknologi. Jadi kemagnetan yang kita pelajari bukan hanya sekedar untuk mengetahui apakah benda magnetik bisa tertarik oleh magnet, ataukah benda-benda yang lain ketika didekatkan pada magnet yang sering diperoleh oleh anak-anak maca semua, diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, main-main dengan paku, ikut-ikut pakunya ke magnet. Bukan hanya itu, tetapi yang terpenting bahwa dalam teknologi dan kecanggihan era sekarang banyak sekali dasar-dasar pemanfaatan kemagnetan yang digunakan dalam produk teknologi. Ada 3 produk teknologi yang sangat maju dan berkembang yang digunakan pada teknologi yang berkaitan dengan magnet. Yang pertama adalah MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Ini sangat keren, jauh di atas USG, jauh di atas sinar X. Nah, seperti ini penampakannya, gambarnya dari MRI yang menggunakan kemagnetan. Bagaimana prinsip dasar dari MRI? Itu digunakan untuk pencitraan kesehatan tulang atau organ tubuh manusia bagian dalam tanpa melalui prosedur pembedahan. Tidak ada pembedahan, tetapi di bagian lekuk-lekuk yang paling dalam, berbeda dengan sinar X, itu bisa diketahui secara detail dengan MRI. Ini di bidang kesehatan. Hanya itu? Tentu bukan. Dia juga MRI mampu mendeteksi ada tidaknya penyakit yang ada di dalam tubuh pasien, seperti tumor, kanker, dan sebagainya. Nah, yang lainnya lagi, MRI ini dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia. Jadi di bagian lekukan-lekukan otak manusia itu bisa direkam sehingga pikiran-pikiran manusia bisa diketahui. Kecanggihannya lagi yang lain di era sekarang adalah MRI juga dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala-gejala epilepsi. Nah, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana proses tentang MRI ini, bisa kita saksikan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan.
yang saya bahas adalah produk teknologi FFA. Apakah teman-teman tahu apa teknologi FFA? FFA adalah Magnetic Resonance Imaging. Ya, seorang dokter di bidang pemeriksaan elektronisme yang melakukan rekaman gambar perkembangan belakang atau manusia dengan menggunakan gambar belakang antara 0,014 sampai 1,5 desibel dan resonansi juga terhadap tinggi atau memiliki kekuatan bahkan 1 sampai 1,14. Yang kedua, FFA besar medium voltage memiliki kekuatan 0,5. FFI besar atau low voltage memiliki kekuatan bawah 0,4. Kemudian, instrumen dari FFA secara garis besar adalah terdiri dari sistem yang berfungsi bentuk megamagnetnya yang dapat mengoperasikan FFA dengan baik. Kita mengetahui tentang sistem kedua, efek megamagnetnya. 3. Magnet sering. 4. Setting dan pesawat FFA. Kedua, sistem penyimpanan berfungsi bentuk citra yang terdiri dari 3 penyimpanan mobil, yaitu 1. Magnet untuk membuat citra potongan 1. 2. Penyimpanan D untuk membuat citra potongan 2. 3. Penyimpanan Z untuk membuat citra potongan aksial. Bila pada handphone X, Y, dan Z bekerja secara bersama, maka akan terbentuk 39 potongan bentuk. Terlihat FFA dibandingkan dengan spesies ada beberapa. Terlihat FFA dibandingkan dengan pemeriksaan spesies dan besar. FFA lebih kuat untuk mendeteksi beberapa kelainan pada jaringan lunak seperti otak, susukan, dan seterusnya. 2. Mampu meninjau gerakan anatomi dengan lebih jelas dan akurat. 3. Mampu melakukan pemeriksaan fungsional seperti pemeriksaan fungsi, perkusi, dan spektroskopi yang tidak dapat dilakukan dengan spesies. 4. Mampu membuat gambaran perkembangan melimpah, tegak, dan miring tanpa mengubah posisi pasien. 5. FFA tidak menggunakan mediasi primer. Nah, ini ada keunggulan FFA dari segi mengapa dokter menyarankan menggunakan pemeriksaan FFA? Karena hanya cara yang lebih baik melihat bagian dalam tubuh daripada bulan dan luka. FFA sangat ideal menggunakan diagnosa berbagai sklerosis. 2. Diagnosa korbannya itu infarksi jantung. Diagnosa infeksi dalam otak, tulang belakang, atau saraf. 4. Vaksinasi batang setiap koyak, daratan, tangan, lutut, dan mata. 5. Visualisasi bahu yang bergerak. 6. Diagnosa teknis. Ada juga pembanding FFA. Meskipun seterusnya FFA ideal untuk diagnosa dan mengevaluasi sejumlah kondisi dan posisi, MRI memiliki kelemahan misalnya 1. Terdapat banyak orang yang tidak akan usia dengan FFA.
sana ada menggunakan alat apapun dan juga pada terang besar atau untuk bisa. Terdapat banyak orang yang claustrophobic dan orang kadang melawan sendiri sebab berada dalam mesin PKK merasa rugi. Mesin PKK membuat kebaruan secara step, secara proses, secara berkesinambungan. Pasien dipilih dan diukur untuk dalam suatu proses. Nah, kenapa masalah pendapat pemeriksaan pada FFK? Yang pertama, pada pemeriksaan FFK perlu diperhatikan bahwa alat-alat seperti tabung oksigen, alat resusitasi, kursi roda, dan lain. Kedua, screening dan pemberian informasi kepada pasien dilakukan dengan cara memverifikasi. Tiga, transfer pasien menuju ruang FFK khususnya pasien yang tidak dapat berjalan. Keempat, kenyamanan pasien perlu diperhatikan karena dapat meragukan pemeriksaan. Kelima, persiapan konseling yaitu membutuhkan identitas pasien seperti nama, usia, dan lain. Keenam, pemberian memilih parameter yang tepat. Kenapa? Untuk mendapatkan hasil gambar yang optimal, perlu penentuan center waktu. Namun, ada beberapa kesalahan yang mungkin terjadi. Pertama, kesalahan yang disebabkan oleh fisiologis yang tidak prioritas. Kedua, ada yang menurut daya magnet yang kuat. Ketiga, pendekatan sentral magnet yang tidak. Itu loh main di kapal le. Oh ya, ini komponennya penting. Hampir nih. Paper itu dimaku. Kalau saya kode foto media
clef merupakan singkatan dari magnetically levitate trains atau dalam bahasa Indonesianya bisa disebut dengan kereta api levitasi magnetik. Kereta clef adalah salah satu jenis kereta api yang melambat karena menggunakan prinsip kerja magnet dalam pengoperasiannya. Pada tahun 1902, ilmuwan Jerman bernama Alfred Zittel menemukan kereta pertama. Oleh karena itu, beliau mendapatkan dua patent sekaligus dari Amerika Serikat pada tahun 1905 dan 1907. Kemudian penemuan ini dikembangkan kembali oleh ilmuwan Jerman bernama Leon Kepler, sehingga pada sekitar tahun 1927 sampai 1941, paten Jerman untuk kereta maglev tersebut diberikan kepadanya. Kereta maglev pertama kali dioperasikan sekitar tahun 1979 di Hamburg, Jerman. Tetapi beberapa bulan kemudian pengoperasian dihentikan. Kemudian sekitar tahun 1984 kereta maglev mulai dioperasikan kembali di Birmingham, England. Dan pada tahun 2004 kereta maglev pesawat Cina mulai dioperasikan juga. Jalur ini adalah yang pertama kali dioperasikan secara komersial dan dibuka untuk umum. Kereta maglev dapat mengangkut penumpang dengan kapasitas mencapai 15 ton per gerbong. Kereta maglev terdiri dari 2 gerbong minimal dan maksimal 10 gerbong. Lalu, bagaimana kereta ini dapat beroperasi? 59.760.000 kan baju sih saya batin ale 60.000 lah. iya baju ya besok nih besok Prinsip dasar inilah yang digunakan pada kereta maglev, yaitu merupakan daya angkat magnetik
memiliki medan magnet nol karena mengalami efek Meissner. Efek ini disebabkan karena bahan superkonduktor mampu menolak medan magnet yang diberikan kepadanya. IBCO yang telah menjadi superkonduktor bagian dalamnya tidak dapat ditembus oleh magnet. Hal tersebut karena IBCO mampu menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dari medan magnet yang diberikan kepadanya, sehingga akan membuat kereta seolah-olah jadi melayang. Lalu, apa saja keuntungan dan kelemahan dari sistem ini? Keuntungan dan kelemahannya dijelaskan sebagai berikut. Kelebihan dan kekurangan dari klasik sistem magnet. Kelebihannya yaitu dari sistem Kalau sudah kelebihannya sudah nih. sistem ini menghasilkan kecepatan hingga 500 km per jam. Tidak memiliki roda sehingga tidak memerlukan sistem pendorong sekunder. Sistem kedua yaitu EBS. Sistem ini dapat menghasilkan kecepatan hingga 580 km per jam karena telah menggunakan superkonduktor bersumbu tinggi pada magnet barang kereta yang dihubungkan menggunakan nitrogen cair. Sistem ketiga yaitu inductor. Tidak membutuhkan bola untuk menghasilkan magnet. Medan magnetnya diletakkan di bawah kereta dan ini dapat menghasilkan daya yang cukup untuk mengangkat kereta pada kecepatan rendah 5 km per jam. Sudah nih. Nah, itulah kelebihan dari kereta maglev yang secara teoritisnya menggunakan sifat-sifat magnetik. Keren dan sangat mengagumkan, dan insya Allah anak-anak Maca akan berada pada teknologi yang seperti itu dan mampu mengembangkan setelah memahami tentang kemagnetan. Setelah tentang di transportasi kereta maglev, masih ada satu lagi yang Bapak mau perlihatkan, bagaimana prinsip kerja kemagnetan itu bisa dimanfaatkan di dalam teknologi, yaitu pada pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini menjadi sesuatu yang sangat bagus dan mutakhir karena dia lebih ramah lingkungan dan tidak menguras banyak sekali bahan bakar dari fosil atau minyak, baik dari batu baranya atau bahan bakar yang lainnya sangat minim, dan pohon-pohon yang ada di sekitar pembangkit listrik bisa dengan bagus tetap tumbuh dengan baik dan subur. Bagaimana prinsip kerjanya? Dia pada PLTN ini akan menghasilkan panas yang diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom. Jadi reaksi fisi yang merupakan pemecahan inti atom dalam suatu reaktor nuklir. Insya Allah nanti di SMA akan dibahas lebih mendalam lagi tentang reaksi fisi dan reaksi fusi. Apa yang dihasilkan dari reaksi fisi ini adalah suatu panas yang bisa mencapai 1,5 juta derajat Celcius. Sesuatu panas yang sangat luar biasa panasnya. Air saja 100 derajat tidak mampu kita mendekati, apalagi ini 1,5 juta. Nah, untuk meredam panas yang diperoleh ini, agar partikel panasnya tidak menyebar ke lingkungan, maka digunakanlah yang namanya botol magnetik dengan medan magnet yang sangat besar. Disinilah peranannya magnet untuk meredam sehingga panas ini atau partikel panas ini tidak menyebar ke lingkungan.
Saya yakin dari video yang pertama tentang MRI, anak-anakku sudah bisa mencatat bagaimana prinsip kerja penggunaan magnetik pada MRI. Begitupun dengan kereta maglev. Peserta didik anak-anak Maca yang ada di rumah, para peserta didikku yang selalu mau berinovasi, insya Allah sudah tahu juga bagaimana penggunaan sifat magnetik pada kereta maglev. Semuanya dicatat dan insya Allah dikirimkan ke WA atau di Teams. Tentang bagaimana pembangkit tenaga listrik atau listrik tenaga nuklir, anak-anakku, untuk videonya Bapak akan memberikan tugas. Silahkan cari video yang membahas tentang pembangkit listrik tenaga nuklir ini, kemudian linknya yang dikirim di grup WA. Berikut ditambahkan dengan prinsip kerja dari tenaga listrik, bagaimana medan magnet yang digunakan pada botol magnet. Terima kasih kepada seluruh anak-anak Maca yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, para pemirsa yang selalu melihat dan menyaksikan pembelajaran ini, bahwa yang disampaikan pada hari ini ada 3 penerapan teknologi yang menggunakan kemagnetan, yaitu MRI, kereta maglev, dan PLTN. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia, salam semangat, selalu memperhatikan protokol kesehatan, rajin membantu orang tua, tetap memegang prinsip dan mempelajari serta menerapkan profil peserta didik atau pelajar yang Pancasilais. Insya Allah hidup kita akan senang dan bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Maca.